Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi di hari Selasa ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi pembagian bilangan bulat. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah Bu Novi minta untuk mengerjakan soal pembagian bilangan bulat. Seandainya kalian masih ada yang belum paham, masih ada yang bingung, bisa segera ditanyakan ke Bu Novi ya anak-anak. Sekali lagi, jangan menunggu dan jangan menunda, agar kalian segera bisa mencari dan menemukan solusi dari kebingungan kalian. Nah, hari ini nanti kita akan belajar khususnya tentang penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Tetapi sebelum ke sana, Bu Novi ingin membahas terlebih dahulu 20 nomor yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, maka dari itu, silakan kalian buka kembali. Kalian buka terlebih dahulu buku tulis kalian yang kemarin kalian pakai untuk mengerjakan soal matematika berkaitan dengan pembagian bilangan bulat. Tugas kalian kerjakan pada tanggal 18 Agustus 2020 kemarin. Sudah siap ya anak-anak? Oke, Bu Novi mulai. Soal yang pertama, 45 dibagi negatif 3. 45 bertanda positif, bilangan kedua negatif 3 bertanda negatif. Kita tentukan dulu tanda hasilnya. Tanda itu maksudnya tandanya positif atau negatif. Ini positif dibagi negatif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Itu dulu yang kita tentukan anak-anak. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah menentukan tanda negatif positifnya, tinggal kita hitung bilangannya 45 dibagi 3. Kita abaikan tanda negatif yang ada di sini. Jadi seolah-olah ini hanya 45 dibagi 3. Hasilnya adalah 15. Ya, 15. Hasil akhirnya adalah negatif 15. Gitu. Sekali lagi, kalian tentukan terlebih dahulu tandanya. Tanda hasilnya, kemudian kalian hitung hasil pembagiannya. Nomor 2. Negatif 238 dibagi negatif 3. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda negatif juga. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan bertanda positif. Tanda positif boleh ditulis, boleh tidak. Kita bagi 238 dibagi 3. Mulai dari bilangan yang depan. 23 dibagi 3. Hasilnya 7. 7 kali 3, 21. Berarti ini sisa 2. 2 disandingkan dengan 8 menjadi 28 dibagi 3. Hasilnya 9. 9 dikali 3, 27. Maka ini masih ada sisa 1. Kalian tuliskan 79 saja, atau kalian beri keterangan sisa 1, atau kalian bagi satunya dengan 3, sehingga hasilnya di sini desimal 79, sisa 3, semuanya Bu Novi anggap benar. Karena Bu Novi ingin melihat di bilangan pokoknya ini. Oke? Paham ya anak-anak? Lanjut nomor 3. Negatif 424 dibagi negatif 4. Bilangan negatif dibagi
bilangan negatif, maka hasilnya akan bertanda positif. Nah, tinggal kita hitung. 4 dibagi 4. Hasilnya 1. Ada sisa? Tidak. Kemudian berikutnya, satu angka dulu ya anak-anak. Jadi 1 per 1 angkanya, tidak boleh langsung 2. 2 dibagi 4. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, di sini ditulis dulu dengan 0. Maka ini masih utuh. Kemudian 2 disandingkan dengan 4 menjadi 24. Dibagi 4. Hasilnya 6. Maka hasil untuk nomor 3 yaitu positif 106. Nomor 4. 169 dibagi negatif 13. Bilangan pertama bertanda positif, bilangan kedua bertanda negatif. Maka hasilnya akan bertanda negatif. Kita bagi bilangannya. 1 dibagi 13 tidak bisa. Di sini mau ditulis 0 juga boleh, tidak juga boleh karena itu angka di depan sendiri. Kalau kalian ingin membiasakan diri biar tidak lupa jika 0-nya di tengah-tengah seperti di nomor 3 tadi, 2 bagi 4 kan tidak bisa 0, maka di sini ditulis dulu 0 juga boleh. Biar tidak lupa jika nanti 0-nya di tengah-tengah. Karena tidak bisa, maka satunya ini masih utuh. Kita sandingkan dengan 6, maka menjadi 16. 16 dibagi 13. Dibagi 13, hasilnya 1. 1 kali 13 itu 13. Jadi ini masih ada sisa 3. 3 disandingkan dengan 9 menjadi 39. 39 dibagi 13 hasilnya 3 ya. Kalian menuliskan negatif 013 atau hanya negatif 13 artinya sama. Jadi artinya masih tetap 13. Jadi ini mau ditulis mau tidak sama artinya. Begitu ya anak-anak. Lanjut nomor 5. 144 dibagi negatif 12 sama dengan titik-titik. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Kita hitung. 1 dibagi 12. Tidak bisa karena lebih kecil. Maka hasilnya 0. Satunya utuh. Disandingkan dengan 4 menjadi 14 dibagi 12. Hasilnya 1. Sisa. Ini masih ada sisa, sisanya 2. 2 disandingkan dengan 4 menjadi 24. Dibagi 12, hasilnya 2. Hasil akhir nomor 5 adalah negatif 12. Lanjut nomor 6. 91 dibagi negatif 7 sama dengan 91 bertanda positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya akan bertanda negatif. 91 dibagi 7. Kita mulai dari angka pertama. 9 bagi 7, hasilnya 1. Sisa 2. 2 disandingkan dengan 1 menjadi 21 dibagi 7. Hasilnya 3. Hasil akhir nomor 6 adalah negatif 13. Nomor 7. Negatif 150 dibagi negatif 30.
Bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya akan bertanda positif. Kita mulai dari 1. 1 dibagi 30. Tidak bisa ya anak-anak, karena lebih kecil. Maka hasilnya 0. Sehingga satunya ini masih utuh. Disandingkan dengan 5. Menjadi 15 dibagi 30. Tidak bisa juga karena masih lebih kecil. Sehingga tulis lagi 0. Disandingkan dengan 0 menjadi 150. Dibagi 30. Perhatikan anak-anak. Angka terakhir bilangan pertama 0. Angka terakhir bilangan kedua juga 0. Sama-sama nolnya 1, maka biar lebih mudah kita menghitungnya, kita hilangkan nolnya. Jadi ini dipasangkan 0 bilangan pertama dengan 0 bilangan kedua. Kalau 0 bilangan pertama yang dicoret 1, maka di bilangan kedua yang dicoret juga hanya 1. Cara ini hanya berlaku untuk operasi pembagian. Sehingga kita menghitungnya tinggal 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Betul. Lanjut nomor 8. 45 dibagi negatif 3. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif. Hasilnya akan bertanda negatif. Kita mulai pembagiannya. 4 dibagi 3. Hasilnya 1. Sisa 1. 1 disandingkan dengan 5 menjadi 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Maka hasil akhirnya adalah negatif 15. 9. Negatif 360 dibagi 8. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif. Negatif dibagi positif, maka hasil akhirnya akan bertanda negatif. 3 dibagi 8. 3 lebih kecil daripada 8, maka tidak bisa, hasilnya 0. 3-nya masih utuh, disandingkan dengan 6. 36 dibagi 8. 36 dibagi 8 hasilnya 4. Sisa 4 juga. 4 disandingkan dengan 0 menjadi 40 dibagi 8. Hasilnya 5. Sehingga hasil akhir nomor 9 adalah negatif 45. Berikutnya nomor 10. Negatif 616 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif. Maka tanda hasilnya adalah positif. Kita mulai dari bilangan pertama, 6 dibagi 4. Dapat 1, sisa 2. 22 disandingkan dengan 1 menjadi 21. 21 dibagi 4. Hasilnya 5. Sisa 1. 1 disandingkan dengan 6, kemudian dibagi 4. Hasilnya 4. Habis tanpa sisa. Maka hasil nomor 10 adalah 154. Maaf ya anak-anak, tadi maksudnya Bu Novi ini 79,3 atau 79 sisa 1. Jadi ini maksudnya adalah sisa 1. Kalau kalian menuliskan desimal berarti 79,3 atau 79 sisa 1. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya yaitu nomor 11.
Negatif 72 dibagi 6. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya bertanda negatif. 7 dibagi 6, hasilnya 1, sisa 1. 1 disandingkan dengan 2 menjadi 12. 12 bagi 6, hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 12. Nomor 12. 81 bilangan bulat positif dibagi negatif 3 bilangan bulat negatif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya akan bertanda negatif. 8 dibagi 3, hasilnya 2. Sisa 2 juga. 2 disandingkan dengan 1 menjadi 21 dibagi 3. Hasilnya 7. Begitu seterusnya sampai di nomor terakhir. Ini tandanya negatif, hasilnya adalah 12. Nomor 14 ini hasilnya bertanda negatif. Hasil pembagiannya 8 bagi 5, 1, sisa 3. Ini sisa 3. 32 dibagi 5, 6. Sisa 2. 25 dibagi 5, hasilnya 5. Nomor 15, negatif dibagi positif, hasilnya bertanda negatif. 1 bagi 7, tidak bisa, tulis 0. Disandingkan dengan 9, jadi 19 bagi 7, hasilnya 2, sisa 5. 56 dibagi 7, hasilnya 8. Lanjutnya nomor 16. Negatif dibagi positif, hasilnya bertanda negatif. 1 dibagi 5, tidak bisa, hasilnya 0. 1 disandingkan dengan 2, dibagi 5, hasilnya 2. Sisa 2. 2 disandingkan dengan 5, menjadi 25, dibagi 5, hasilnya 5. Nomor 17. 625 dibagi negatif 25, hasilnya akan bertanda negatif. 6 dibagi 25, tidak bisa, hasilnya 0. 62 dibagi 25, hasilnya 2. Sisa 12. 12 disandingkan dengan 5 menjadi 125, dibagi 5, hasilnya 5. Lanjut, nomor 18. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya bertanda positif. 7 dibagi 9, tidak bisa, hasilnya 0. 72 dibagi 9, hasilnya 8. Tidak ada sisa. 9 dibagi 9, hasilnya 1. Nomor 19. 1 dibagi 5, ini tandanya dulu negatif. 1 bagi 5 tidak bisa, 0. Disandingkan dengan 3 jadi 13, dibagi 5, 2. Sisa 3. 3 disandingkan dengan 5 menjadi 35, dibagi 5, hasilnya 7. Terakhir nomor 20. Positif dibagi negatif, hasilnya bertanda negatif. 5 dibagi 24 tidak bisa, 0. 5 disandingkan dengan 2 menjadi 50. 2 dibagi 24 hasilnya 2. Sisa 4. 46 dibagi 24 hasilnya 1. Boleh kalian tulis negatif 21 saja. Boleh dituliskan lebih lengkap menjadi 21 atau negatif 21 sisa 22. Itu tadi pembahasan tugas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Bu Novi akan memberikan beberapa contoh. Kalian perhatikan dengan baik ya anak-anak.
agar nanti ketika kalian mengerjakan tugas, kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Lanjut berikutnya. Lanjut ke berikutnya. Contoh yang pertama. Didi berada 18 meter di sebelah kiri tiang bendera. Anti berada 4 meter di sebelah kanan. Sedangkan Poppy berada 6 meter di sebelah kiri Anti. Jika posisi tiang bendera dianggap titik nol. Bu Novi ulang. Jika posisi tiang bendera dianggap titik nol, berapa meterkah Poppy dari tiang bendera? Ini jadi yang ditanya adalah jarak Poppy dari tiang bendera. Kita buat tiang benderanya terlebih dahulu sebagai titik nol. Kalau berbicara seperti ini, alangkah lebih baik jika kita membuat garis bilangannya. Karena di sini ada kata-kata jika posisi tiang bendera dianggap titik nol. Jadi jangan hanya membayangkan, tapi buat garis bilangan agar kita lebih mudah memahami maksud dari kalimat-kalimat yang ada di soal ini. Kita buat tiang benderanya terlebih dahulu. Tiang bendera itu dianggap sebagai titik nol. Sehingga posisi garis bilangannya seperti ini. Tiang bendera ada di posisi 0, titik 0. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah bilangan bulat positif. Sebelah kiri 0 atau sebelah kiri tiang bendera itu adalah bilangan bulat negatif. Negatif itu di sebelah kiri. Ingat, negatif itu sebelah kiri. Kalau positif itu sebelah kanan. Jangan sampai terbalik. Kita letakkan masing-masing anak. Didi berada 18 meter di sebelah kiri. Sebelah kiri tiang bendera. Atau kalau di dalam garis bilangan, dia berada di titik negatif 18 karena sebelah kiri. Nah, di sini Bu Novi menggunakan aturan loncat 4 sehingga negatif 18 tidak tampak, tapi sebenarnya ada di antara negatif 16 dan negatif 20. Bu Novi gambarkan menjadi seperti ini. Jadi negatif 18 itu berada di tengah-tengah, negatif 16 dan negatif 20, sehingga Didi berdiri di titik ini. Yang kedua, Anti berada 4 meter di sebelah kanan. Di sebelah kanan maksudnya di sebelah kanan tiang bendera. Jadi kalau Didi berada 18 meter di sebelah kiri tiang bendera, Anti berada 4 meter di sebelah kanan tiang bendera. Artinya kalau dalam garis bilangan ini, Anti berada di titik positif 4. Sehingga seperti ini. Sedangkan Poppy berada 6 meter di sebelah kiri Anti. Jadi dia bukan dari titik tiang bendera, tapi dari sebelah kiri titik Anti. Dari sini ke titik 0 itu 4, berarti masih geser ke kiri 2. Berarti Poppy berada di antara titik 0 dan negatif 4. 2 ke kiri dari 0. Atau artinya di titik negatif 2. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa meter Poppy dari tiang bendera? Tiang benderanya di sini, Poppy di sini. Berarti kalau kita lihat dari gambarnya saja, maka Poppy itu letaknya 2 meter di sebelah kiri tiang bendera. Atau kalau dalam garis bilangan negatif
Kalau dalam perhitungan, maka posisi Poppy dari tiang bendera adalah 4 meter itu adalah posisi anti, 6 meter itu adalah posisi Poppy dari anti. Jadi 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Karena ini soal cerita, maka ditutup dengan kalimat jawaban menjadi jadi posisi Poppy adalah 2 meter di sebelah kiri tiang bendera. Tanda negatif ini berubah menjadi kata-kata atau keterangan di sebelah kiri tiang bendera. Apakah ada yang bingung anak-anak? Jika bingung bisa kalian ulang lagi biar paham ya anak-anak. Kita lanjut ke nomor 2. Suhu udara di Puncak Jaya pada siang hari adalah 16 derajat Celcius. Menjelang tengah malam udara turun 22 derajat Celcius. Berapa derajatkah suhu udara di Puncak Jaya pada malam hari? Nah, kita buat ilustrasinya menggunakan gambar seperti di termometer suhu ruang. Seperti ini kalau kalian pernah melihat termometer suhu, itu ada garis bukan mendatar, ada garis vertikal, kemudian di tengah-tengah ada titik 0 gitu. Nah, di atas titik 0 itu adalah bilangan bulat positif. Di bawah titik 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Kalau suhu ada positif, ada negatif. Ini sama seperti garis bilangan. Hanya kalau biasanya kita buat mendatar atau horizontal, sekarang kita buat vertikal. Biar kelihatan naik turunnya. Di siang hari suhunya 16 derajat Celcius, berarti posisinya di sini. 16 derajat Celcius, berarti posisinya di sini ya anak-anak. Nah, tengah malam turun 22 derajat Celcius. Turunnya sebanyak 22, kita hitung. Karena ini menggunakan aturan loncat 4, maka sekali melompat itu adalah 4. Turun 4. Turun 4 lagi berarti menjadi turun 8. Turun 4 lagi berarti menjadi turun 12. Turun 4 lagi berarti turun 16. Turun 4 lagi berarti turun 20. Kalau turun sampai di sini berarti turunnya 24, padahal di sini hanya 22. Maka turun sisanya itu ada di tengah-tengah sini. Ini tinggal turun 2. Sehingga turun 22. Titik di tengah-tengah negatif 4 dan negatif 8 itu adalah titik negatif 6. Berdasarkan ilustrasi ini, suhu udara di Puncak Jaya pada malam hari itu adalah negatif 6. Kalau menggunakan perhitungan maka menjadi seperti ini. Suhu udara di malam hari 16 derajat Celcius, suhu awal, dikurangi suhu akhir. Dikurangi penurunan suhunya berapa? Dikurangi 12. Maaf, dikurangi 22 sehingga hasilnya adalah negatif 6. Kalimat jawabannya, jadi suhu udara di Puncak Jaya pada malam hari adalah 6 derajat Celcius di bawah 0 atau menunjukkan negatif 6 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Suhu di tempat penyimpanan daging adalah negatif 20 derajat Celcius. Dan suhu di tempat penyimpanan ikan negatif 12 derajat Celcius. Tentukan perbedaan suhu tempat penyimpanan daging dan ikan. Jadi yang satu di negatif 20, yang satu di negatif 12. Yang ditanyakan adalah perbedaan. Perbedaan suhu, kalau kita masukkan dalam operasi hitung,
itu adalah sama artinya dengan mencari selisih suhu. Jadi selisih suhu daging dan suhu ikan. Nah, kalau mencari selisih, maka sama artinya dengan menggunakan operasi pengurangan. Kita lihat ilustrasinya terlebih dahulu. Kita buat garis bilangan sama seperti tadi di contoh sebelumnya. Kita letakkan daging di negatif 20, ikan di negatif 12. Yang dimaksud dengan selisih atau perbedaan suhu berarti perbedaan atau jarak antara negatif 20 dengan negatif 12. Kalau seperti ini tinggal kita hitung saja. Ini jaraknya 2. Ini jaraknya 2. Ini jaraknya 2. Ini jaraknya juga 2. Maka total perbedaan suhu ikan dan daging itu ada 8 derajat Celcius. Atau kalau kita mau menggunakan perhitungan matematika menjadi seperti ini. Perbedaan suhu ikan atau tempat penyimpanan ikan negatif 12 dikurangi negatif 20 suhu tempat penyimpanan daging. Negatif dan negatif maka berubah menjadi positif, menjadi negatif 12 ditambah 20. Hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Kalimat jawabannya jadi perbedaan suhu tempat penyimpanan daging dan ikan adalah 8 derajat Celcius. Yang menjadi penekanan Bu Novi adalah mencari selisih, mencari jarak, mencari perbedaan suhu, perbedaan apapun itu, perbedaan usia. Tanda negatif boleh kalian tuliskan, boleh tidak. Tapi pada umumnya tidak menggunakan tanda negatif. Karena di sini yang ditanyakan adalah perbedaannya, bukan hitungannya atau bukan bilangan bulatnya. Tapi perbedaannya ada berapa derajat Celcius. Bukan suhunya, tapi perbedaannya. Sama seperti di soal sebelumnya tadi. Jadi suhunya tadi berapa ya? 16 kalau tidak salah. Suhunya 16, turun 22. Jadi bukan turun negatif 22, tapi turun 22. Nah, turun 22 itu sama dengan artinya dengan perbedaannya dengan suhu berikutnya. Jadi suhu awalnya 16, perbedaannya 22, sehingga suhu akhirnya berapa? Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah perbedaannya. Kalau ini yang ditanyakan adalah suhu di malam hari. Begitu. Semoga paham ya anak-anak. Tugas kalian adalah silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 319. Kerjakan soal ayo berlatih. Di situ ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kalian kerjakan yang nomor 6 sampai nomor 15. Soal tidak perlu kalian tulis. Cukup kalian tuliskan kalimat jawaban dan penyelesaiannya saja. Bu Novi ulangi, soal tidak perlu kalian tulis, cukup tuliskan kalimat jawaban dan penyelesaian dari soal tersebut. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Rabu 26 Agustus 2020. Demikian penjelasan dan tugas hari ini untuk matematika anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.